Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novandika dengan NPM 24043010379. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kelas bela negara saya G115. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Sinergi Komunikasi dan Ketahanan Digital, Membela Narasi di Era Digital. Bela negara sebagai sebuah tekad yang dilandasi kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kini menghadapi pergeseran paradigma ancaman yang fundamental. Ancaman tidak lagi didominasi isu militer, melainkan telah bergeser menjadi ancaman non-militer yang multidimensi, menyerang sektor ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan siber. Contoh nyata ditunjukkan saat pandemi COVID-19. Di mana implementasi nilai bela negara terwujud melalui peran komponen cadangan sipil seperti relawan informasi dan kesehatan. Oleh karena itu, 5 nilai bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara harus diinterpretasikan kembali secara kontekstual. Bagi mahasiswa dan lulusan ilmu komunikasi, peran strategis mereka terletak pada pengelolaan informasi dan pembentukan opini publik, menjadikannya garda terdepan dalam menjaga kedaulatan non-fisik dan ketahanan nasional digital. Disiplin ilmu komunikasi menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk aktualisasi nilai-nilai ini melalui keahlian profesional. Yang pertama, cinta tanah air, diwujudkan melalui penguatan identitas nasional di tengah tantangan globalisasi. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelestarian budaya dan promosi otentik. Lulusan komunikasi berperan sebagai storyteller yang merangkai konten untuk memperkuat nasionalisme, sekaligus mengharmonisasikan nilai bela negara dan sistem nilai kearifan lokal sebagai benteng ideologis di ranah digital. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menuntut setiap warga negara mampu mengelola banjir informasi di era disrupsi. Mahasiswa komunikasi berperan sebagai pendidik literasi media dan fact checker. Aktualisasi nilai ini menuntut diterapkannya komunikasi partisipatif yang menekankan dialog aktif dan pelibatan masyarakat. Terbukti mampu meningkatkan minat dan pemahaman terhadap pentingnya bela negara, tidak hanya sosialisasi satu arah. Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dikonsolidasikan melalui strategi krisis communication dan public relation. Komunikator bertanggung jawab merancang kampanye yang mengatasutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka solusi dalam respons konflik dan polarisasi sosial, memastikan Pancasila menjadi alat pemersatu yang efektif. Yang keempat, rela berkorban, diwujudkan tidak harus fisik, melainkan melalui jurnalisme advokasi dan pengawasan sosial di media digital. Contohnya saat menghadapi ancaman non-militer seperti COVID-19, relawan komunikasi dan informasi turut serta membantu menunjukkan bahwa pengabdian non-militer adalah bentuk nyata implementasi nilai bela negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara di bidang komunikasi adalah penguasaan taktik dan strategi informasi. Keahlian ini krusial untuk menghadapi serangan siber yang menyerang berbagai sektor. Hal ini mencakup kapabilitas diplomasi digital yang kuat, yaitu kemampuan untuk melakukan monitoring media sosial, membangun strategi counter naratif untuk menanggapi hoax dan naratif negatif secara cepat dan persuasif, serta mengelola keamanan informasi dan data. Kesimpulannya, implementasi bela negara bagi sarjana ilmu komunikasi telah bertransformasi menjadi pertahanan naratif dan kedaulatan informasi. Lulusan informasi adalah penjaga gerbang informasi, dan keahlian mereka khususnya dalam komunikasi partisipatif dan strategi counter naratif menjadi esensial untuk melindungi ideologi Pancasila dan persatuan bangsa di ruang cyber.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.